Oh ya, terima kasih sudah di-record. Aku lupa nggak nge-record. Terima kasih ke admin. Jadi ini ruang lingkup materi ASPD Provinsi DIY ini yang tahun 2024. Teman-teman kan nanti ASPD-nya tahun 2025 ya. Bisa aja ada perubahan sedikit, tapi biasanya perubahannya nggak banyak. Paling kayak kemiripannya tuh 85 sampai 95% kayak gitu. Nggak mungkin 100% sama, tapi biasanya kayak apa ya? Bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu, tipis banget perbedaannya. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat, ini soft file-nya udah Mbak kirimkan di grup. Kalau misalnya masih ada yang belum dapat karena baru join di grup, boleh chat langsung ya ke Kak Cahaya ya, nanti biar dikirimkan ulang. Di sini sudah ada yang bagian, mana tadi kok hilang? Nah, ini gradien. Gradien itu ada dua bab, ada gradien, yaitu menentukan gradien garis itu sendiri. Habis itu ada persamaan garis lurus, kayak gitu. Kita sekarang bakalan belajar dua bab itu, enggak, dua, ini sebenarnya satu bab ya, kalau misalnya di matematika itu. Cuman kita bakalan bahas dua materi ini. Semoga nanti kita bisa bahas semua ya. Tapi ini tuh kalau biasanya Mbak Ju ngajar, idealnya itu dua pertemuan emang, Dek. Jadi nanti kalau misalnya kita cuman selesai separuhnya, pokoknya kita bakalan lanjutin di next pertemuan kalau nanti sama Mbak Jiwo lagi. Ini tolong teman-teman di mute ya. Terima kasih sudah nge-mute. Oke, biarkan Mbak Jiwo aja yang ngomong ya. Oke. Jadi sekarang Mbak Jiwo akan menjelaskan dulu nih di plan. Sebentar, aku akan coret-coret. Seperti biasa, kalau style Mbak Ju itu adalah akan menjelaskan dulu basic teorinya seperti apa. Habis itu nanti bakalan Mbak Ju kasih latihan soalnya, kayak gitu. Kebanyakan pengajar di Bimbel Cahaya juga seperti itu ya, Dek, ya. Kita start dari latihan, dari materinya dulu, baru setelah teman-teman paham basic teorinya, nanti kita bisa latihan soal, kayak gitu. Tentu saja, pembahasan yang di semester 1 sama semester 2 itu beda ya, Dek, ya. Nanti kalau kita udah semester 2 misal teman-teman itu ketemu sama Mbak Jiwo lagi, kita bakalan banyakin latihan soal. Tapi karena sekarang masih semester 1, jadi kita bakalan bahasin materinya. Oke? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk ASPD itu mencakup dari kelas 7 ya. Jadi semua yang ada di SMP itu nanti diujikan lagi di di waktu ASPD. Jadi bukan cuma kelas 9 aja. Gak apa-apa kalau misal teman-teman baru tahu. Karena ada juga muridnya Mbak Jiwo, dia itu bulan Februari itu baru tanya, Mbak, ternyata ASPD itu pelajarannya dari kelas 7 ya. Padahal tuh udah bulan Februari, udah hamin 2 bulan, hamin 3 bulan mau ASPD, tapi dia baru sadar kalau ASPD itu dari kelas 7 kayak gitu. Jadi ASPD itu dari kelas 7 ya, teman-teman. Kalau misalnya kita belajar persamaan garis lurus, persamaan garis lurus, kita nanti bakalan ada tiga materi besar nih kalau misalnya biasanya Mbak Jiho membaginya. Yang pertama adalah mencari gradien. Ini anuku, apa namanya? Penku agak lemot. Bentar ya. Mbak Jiho akan nge-close dulu nih, kebanyakan buka file. Close, 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 close. Ini materi-materinya. Sebentar. Ini juga tak close dulu sebentar. Mbak Jiho tuh habis ngerjain sesuatu, teman-teman. Tapi masih belum dilanjutin. Bentar, terus dulu ini biar semuanya nggak lemot. Sabar ya. Ini nanti kita latihan soal ini ya, teman-teman. Sudah tak closing. Ini juga di close, ini juga di close. Saya sebentar, aku stop share dulu sebentar. Karena ada sesuatu yang mau aku baca. Oke, mana tadi? Share. Oke. Oke, Mbak Jiu lanjutin ya teman-teman. Ini kalian melihat papan tulisku, whiteboardku. Jadi kalau persamaan garis lurus itu dibedakan jadi tiga materi besar. Yang pertama tuh mencari gradien. Habis itu yang, oh ya oke. Maaf teman-teman, teman kosnya Mbak Jiu. Yang kedua sifat dua garis. Sifat dua garis.
Habis itu yang ketiga itu adalah mencari persamaan dari gradien. Ini juga meliputi di dalamnya ada grafik gitu. Grafik gradiennya, mencari persamaan. Kelek banget tulisanku. Persamaan. Oke. Ini kayak mencuri sebentar. Mencari, mencari. Oke. Nah, kita sekarang belajar yang basic dulu ya, mencari gradien dulu ya. Gradien. Kita bakalan kasih ini latihan soal dulu. Ini ada beberapa latihan soal. Kalau teman-teman lihat, ini ada dari tahun 2021 ya. Sebentar. Aku tuh mau ngepin diriku sendiri. Pin. Oke. Ini udah ada dari tahun 2021 dan kita bakalan belajar ternyata dari tahun ke tahun itu mirip-mirip nih. Ada yang 2024, habis itu ada yang 2023 kayak gitu. Nah, kita bakalan belajar dari yang ini dulu, yang dari Bantul satu. Kenapa kok Mbak Jo mulai dari yang Bantul satu dulu? Karena ini yang basic gitu ya, Dek, ya. Kita bakalan mulai dari yang enggak, bukan Bantul satu, mulai dari yang ini dulu. Ini, kemiringan garis. Jadi gradien itu adalah kemiringan garis ya, Dek, ya. Kenapa kok kita perlu belajar gradien, Mbak? Wah, ini tuh nanti ngefeknya tuh kalau kita belajar fisika, belajar matematika lanjutan itu nanti bakalan pola pikirnya tuh bakalan kita gunakan lagi gitu deh. Jadi maksudnya mungkin teman-teman kalau belajar fisika itu tuh ingat ada termometer X tuh deh yang rumusnya kayak gini. TX min TBX per TY enggak Mama, min anu, engkau lek TA. WhatsApp terus nyanyi. Oh iya, teman-teman tolong di mute. Ya, terima kasih. Nah, ini nih namanya adalah rumus interpolasi gini deh. Nah, jadi ini tuh berasal dari kita belajar dulu konsep dari gradien. Jadi fungsinya seperti itu. Ini nanti tuh bakalan useful banget kalau teman-teman nanti belajar fisika lanjutan waktu SMA atau belajar nanti misalnya masuk teknik atau hal-hal yang berkaitan dengan saintek lain kayak gitu. Nah, kalau misal kamu tanya, Mbak, aku tapi nggak pengen ambil fisika lagi, aku pusing, Mbak, aku nggak mau ketemu matematika lagi. Ya udah, yang kita pelajarin adalah pola pikirnya ya. Eh, Bagaimana kita berpikir dengan cara sistematis itu yang kita pelajari sekarang kayak gitu. Oke. Nah, habis itu sekarang kalau misalnya gradien itu tuh sebenarnya kan adalah apa namanya? Gradien itu adalah kemiringan garis. Kalau misalnya ada bentuk seperti soal tadi, sebentar, Mbak tunjukkan lagi seperti ini. Ini kita tuh nanti bisa mencari gradiennya gitu deh. Kalau misalnya kita gambar garis, itu tuh gini aja lah, aku daripada bingung, tak jadiin dua Windows. Ini satu di sini, satu di sini. Tapi kamu nggak akan kelihatan, jadi aku akan stop share dulu. Kemudian aku akan share ulang ini dan ininya. Share. Udah ya, teman-teman kelihatan dua, dua Windows ya, kiri sama kanan. Oke. Kalau misalnya kita tuh belajar kemiringan garis, saya lihat contekan dulu guys. Garis itu tuh kalau misalnya lurus-lurus aja kan kayak gini ya, Dek ya. Tapi kan garis itu nggak selamanya lurus. Ada kalanya dia itu miring, miringnya sedikit kayak gini. Atau dia tuh kayak sangat miring ke atas kayak gitu. Teman-teman bisa membedakan ya, ini kalau bahasa Indonesia itu landai, kalau yang sebelah kanan itu namanya terjal kayak gitu. Nah, semakin besar gradiennya, berarti dia tuh semakin terjal deh ukurannya kayak gitu. Gradien itu tuh dicari dari rumus seperti ini, kemiringan garis atau kemiringan garis. Gradien itu disimbolkan dengan M. Gampang itu kan dia tuh kemiringan, makanya dia tuh namanya M. Dia itu rumusnya adalah eh, delta Y per delta X. Ini kayak udah basicnya gitu deh. Pasti Y-nya itu yang di atas, terus X-nya itu yang di bawah kayak gitu. Tapi nggak selamanya kayak gini teman-teman. Wih, gimana nih Mbak? Wis, pokoknya kita bakalan bahas dulu dari yang awal. Ini pokoknya konsep awal gradien tuh kayak gini ya, kemiringan garis. Biasanya kalau kita belajar gradien itu biasanya dimulai dari persamaan dulu gitu. Sebentar, kita hapus dulu. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Ini tuh dari ilustrasinya ya. Biasa sih Mbak, jadi ini persamaan, tapi malah ilustrasi. Serapopo, sepenting ono materi ini.
Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan garisnya itu kan dari kiri ke kanan, dia itu turun kayak gitu ya, Dek ya. Kita bisa tahu kemiringannya dari membagi komponen yang ke atas alias Y-nya dan komponen yang ke samping. Y per X itu yang kita bagi. Kayak gitu caranya. Jadi kalau kita lihat dari ini kan akan lurusnya kan ke sini nih, set ke sini. Kalau kita lihat itu ada 3 langkah. Berarti dia itu di sini kita tulis 3. Habis itu kalau yang di sini, yang di ke samping, komponen ke samping ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Berarti dia itu 3/6 gradiennya. Nah, karena Kok, itu dari atas ke bawah, gambarnya kan kayak gini ya, turun gini ya dek ya. Karena dia itu turun, berarti dia itu gradiennya negatif gitu. Jadi -3/6. Jadi dia itu jawabannya -1/2 kayak gitu. Jadi gradien itu ditulisnya dari kiri ke kanan. Kalau ke atas gini berarti dia itu positif. Kalau dia ke bawah gini dia itu berarti negatif. Ngelihatnya dari kiri ke kanan ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Makanya dia ini jawabannya bukan 1/2, tapi jawabannya -1/2 kayak gitu. Jadi daripada kita bingung-bingung, kan enakan dikasih rumus ya. Rumus yang lebih cepat itu, gradien itu bisa dicari dari min y per x. Min Y per X ini berlaku untuk gradien yang dia itu diketahui gambarnya, kayak gitu. Jadi misal seperti ini, diketahui grafiknya, maka kita pakai min Y per X. Tapi kadang-kadang gradien itu punya persamaannya ya, Dek ya. Saya tak tulis dulu, mencari gradien. Ini nanti coret-coretannya bakalan Mbak Jiho share di grup, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan, karena nanti sudah ada di grup ya. Jadi, bentuk umum dari gradien itu biasanya dinyatakan dalam sebuah persamaan seperti ini. Aduh, aduh. Y, ini lagi lemot deh, anuku, laptopku. Y sama dengan MX plus C, kayak gitu. Y sama dengan MX plus C. Jadi misalnya bentuknya kayak gini. Saya tak benerin dulu. Contohnya, Y sama dengan 3X. Hah, saya udah tak close dulu. Lemot semua ini. Sabar, sabar. Kebanyakan dokumen yang tak buka, jadinya laptopku lemot. Misalnya bentuknya yang pertama kayak gini. Y sama dengan 3X plus 5. Nih udah nggak lemot nih karena udah tak closing. Jadi ini adalah Y-nya, terus ini adalah M-nya, dan ini adalah C-nya gitu. M itu merujuk ke gradiennya, Dek. Jadi kalau misal kita ditanyain dari persamaan ini, gradiennya itu berapa? Gradiennya itu 3. Jadi gradien itu adalah koefisien yang membersamai X. Ini adalah gradiennya. Ini gradiennya. Gitu. Kalau misalnya bentuknya aneh gimana, Mbak? Misalnya 3X plus 4Y min 15 sama dengan 0. Nah, kan biasanya bentuknya kayak gini ya. Terus ini gradiennya berapa, Mbak? Gradiennya apakah 3 juga? Nah, jawabannya tidak, Dek. Jadi kita harus merubahnya menjadi bentuk umum dulu. Bentuk umumnya itu tuh Y-nya itu ada di sebelah. Kok nggak bisa di stabilo? Bentuk umumnya Y-nya itu ada di ruas kanan, di sini. Sebentar. Y-nya itu ada di sini. Habis itu sisanya tuh ditaruh di sebelah kanan kayak gitu. Jadi ini harus kita ubah dalam bentuk umum juga. Caranya seperti anak, seperti apa? Y-nya kita taruh di sebelah kiri. Habis itu semuanya dipindah ke kanan. Ini 3X-nya kita pindah ke kanan. Jadi min 3X. Ini, sorry, ini min 15-nya dipindah ke kanan. Jadi plus 15. Kayak gitu. Terus setelah itu diapakan, Mbak? Setelah dipindah ke kanan. Kalau kita lihat di sini bentuk umumnya tuh bentuknya Y. Di sini bentuknya masih 4Y. Jadi, teman-teman harus pindahkan si 4 ini. Kalau misalnya gandeng gini kan berarti perkalian tuh. Kalau pindah ke kanan kan berarti jadi bagi gitu ya. Berarti Y sama dengan min 3X plus 15/4. Atau kalau kita pisahkan, jadinya min 3X/4 min 3 masih lemot. Min 3X per 4 plus 15/4 gitu.
Jadi gradiennya yang mana? Gradiennya yang ini, yang min 3/4. Itu. Itu dek caranya. Itu yang paling gampang. Sebenarnya ada rumus lain nih dek. Rumus lainnya tuh kayak gini. Kalau ada persamaan seperti ini, kita bisa mencari gradiennya itu dengan rumus kayak gini. Min X per Y, kayak gitu. Jadi langsung kita masukkan aja. X-nya di sini kan 3, berarti di sini min 3. Habis itu Y-nya di sini 4. 4. Nah, ini langsung ketemu min 3/4. Tapi Mbak Jo pribadi tidak merekomendasikan rumus ini karena nanti menghancurkan hafalan kalian. Di rumus yang lain itu ada rumus min Y per X soalnya deh, min Y per X. Nih, seperti yang Mbak Ju jelaskan di nomor sebelumnya. Nah, terus nanti gimana hafalannya bisa berantakan gitu loh. Kok tiba-tiba ada min Y per X, tiba-tiba ada min X per Y. Makanya Mbak Jo nggak ngajarin ini biasanya. Ini tak ajarin ke teman-teman yang misal udah paham banget gitu. Misal di semester 2 nanti baru tak ajar kayak gitu. Jadi mendingan kita ubah jadi bentuk umumnya aja. Semuanya dipindah ke kanan, seperti yang ini tadi. Seperti yang ini tadi. Habis itu, Y-nya ini nggak boleh punya koefisien. Jadi koefisiennya dipindahkan ke kanan juga. Habis itu nanti kita bisa dapetin berapa gradiennya. Kayak gitu. Oke? Nah, ayo kita latihan yang lain. Ono gak yo? Orang ono ya? Mencari gradien dari 2 titik. Ya udah, gak usah. Itu udah selesai. Yang bentuk umumnya. Di sini ada nggak? Nggak ada. Hmm, tidak ada teman-teman. Sebentar, Mbak Jo lagi nyari soal. Oke, oke, ini udah selesai basicnya. Kita masuk ke basic selanjutnya. Ini adalah mencari gradien dari persamaannya, dari bentuk umumnya. Nah, tapi kan biasanya ada soal yang bentuknya kayak gini nih. Diketahui garis P melalui titik A min 4,1 dan B 2,4. Garis Q melalui titik C N,5 dan D 1,1. P berpotongan tegak lurus terhadap garis Q. Nilai N adalah WQ ke pi Q maksudnya, Mbak. Ini kita nggak bisa langsung ngerjain ini ya. Kita harus belajar dulu 2 materi yang selanjutnya bakalan Mbak Jo jelaskan. Yang pertama adalah mencari gradien dari 2 titik. Mencari gradien. Astagfirullahaladzim, lemotnya dari 2 titik. Oke, maafkan aku deh, ini laptopnya sangat lemot. Soalnya tadi udah tak pakai ngajar, jadinya dia panas gitu kali ya. Nah, ini Mbak Jo akan kasih contoh yang sederhana dulu. Titik, titik itu apa sih Mbak? Titik itu kalau misalnya di diagram Kartesius, itu merujuk merujuk ke ini deh, ini namanya titik. Titik itu tuh pasti dinyatakan dalam bentuk X, Y. Misalnya ini, min 4,1 atau 2,4 kayak gitu. Atau kalau misalnya kita lihat di sini, ini berarti titiknya itu adalah 0,8, ini 16,0 kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin titik di gradien, itu pasti bentuknya X, Y, bentuknya koordinat kayak gitu. Oke? Nah, habis itu kalau misalnya ada 2 titik, contohnya seperti ini nih. Aku pakai ketikan aja deh. Jangan pakai ini, jangan pakai apa tulis-tulisan. Tentukan gradien dari garis yang melalui 1,8 dan min 2,6. Min 2,6. Kayak gini. Nah, habis itu ini baru nanti Mbak Jo jawab pakai coret-coretan. Wait a minute, tak ubah dulu jadi hitam. Oke. Teman-teman tolong di mute. Iki sopo sing urung di mute. Sudah tak mute semua. Oke, jadi habis itu tentukan gradien dari garis yang melalui 1,8 dan min 2,6. Kalau ada bentuk seperti ini, rumusnya adalah seperti ini. Gradien bisa dicari dari delta Y per delta X. Kayak gitu. Mbak Jo tahu kok rumusnya di gradien itu banyak banget. Itu kenapa ya Mbak? Nah, karena emang jenisnya banyak gitu. Tapi makanya Mbak Jo tadi nggak mau menghancurkan hafalan kalian dengan menjelaskan rumus yang min X per Y gitu. Mending teman-teman tuh hafal no way, Y itu selalu di atas. Kalau gradien tuh Y itu selalu di atas kayak gitu. Nah, dari sini apa yang dimaksud dengan delta Y dan delta X? Delta itu tuh artinya adalah selisih kayak gitu ya, Dek ya.
Jadi misalnya kalau di fisika juga ada ya, delta T kayak gitu ya, delta L itu sering banget kalau di fisika. Delta itu adalah selisih atau perubahan. Jadi misalnya sekarang Mbak Jo itu uangnya 10.000, besok 15.000. Berarti berapa selisihnya, deltanya? Berarti dikurangin aja dong. Berarti kalau ini dijabarkan, dia tuh jadi seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kayak gitu. Apa itu Y2? Apa itu Y1? Nah, ini kita mulai dari sini aja, Dek. Titik-titiknya ini, ingat tadi dia adalah koordinat. Jadi bentuknya adalah X, Y. Ini juga X, Y. Gitu. Nah, yang di depan, yang ini bakalan Mbak jadikan titik satu, makanya ini namanya X1 dan Y1. Sedangkan yang di sini, yang di belakang, ini Mbak Jio jadikan yang titik dua, makanya namanya X2 sama Y2, kayak gitu. Boleh nggak Mbak yang ini X2 Y2, ini X1 Y1? Boleh. Yang nggak boleh itu ini X1 Y2, ini X2 Y1 tuh nggak boleh. Jadi teman-teman harus konsisten atau istiqomah kayak ngono ya nek bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ini satu berarti semuanya satu. Kalau ini dua berarti semuanya dua. Nah, dari sini barulah kita masukkan ke rumus yang ini, Dek. Y2 tuh berarti yang ini yang 6, Y1 tuh berarti yang ini yang 8. Berarti kita masukkan, jawab. M sama dengan 6 dikurangi 8 per X2. Min 2 dikurangi X1. X1-nya ini dikurangi 1. Kayak gitu. Kalau seandainya di sini itu min ya, Dek ya, berarti teman-teman masukkannya ya dikurangi min 1 kayak gitu. Hati-hati dengan tandanya ya, Dek ya. Oh, ya, kalian udah lancar belum hitungnya? Apa namanya? Operasi operasi bilangan bulat. Misal min 3 dikurangi 2, min 4 ditambah 7. Ya udah nanti Mbak Jo upload ya. Mbak Jo punya video rekaman ini, operasi bilangan bulat. Nanti teman-teman tonton terpisah ya. Itu biasanya siswa-siswa Podora lancar kalau masih semester 1 gini tuh. Nanti bisa dilihat di video terpisah ya. Nanti Mbak Jo kirim di grup. Ini berarti jadinya yang atas 6 dikurangi 8 ini kan jadinya min 2 nih, min 2. Terus yang bawah jadinya min 2 dikurangi 1 jadinya min 3. Berarti jadinya positif 2/3. Gitu. Jadi ini adalah gradiennya. Gitu guys caranya. Ini ada contoh lagi yang ada di latihan soal. Ini latihan soalnya Mbak Jo ambil dari latihan soal Bantul pertama yang tahun 2023. Siapa yang anak Bantul di sini? Banyak ya. Jadi Mbak Jo lihat tuh di form pendaftaran kalian ternyata ada yang dari Bantul, ada yang dari kenapa masih ada yang kemeresek. Sudah tak mute. Tolong semuanya di mute, please. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Bantul 1, ini kalau dari tanggalnya ya, tadi Mbak Jo baca di mana ya? Ini dilaksanakannya tanggal Mbode hilang. Oh ini nih, Bantul 1. Ini dilaksanakannya 24 Oktober. Wih lah, bulan depan dong. Semangat ya anak Bantul. Jadi biasanya anak Bantul tuh emang DCI. DCI itu apa? Mendahului. Jadi mereka melakukan tryout duluan. TPM. Namanya TPM. Maaf, kalau di Bantul namanya TPM. Jadi ini Mbak Jo ambil dari soal yang tahun lalu ya. Nah itu juga keuntungannya teman-teman kalau misal daftar di les privat yang tadi berbayar itu, teman-teman punya akses untuk mengakses soal dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Terus pokoknya ini selalu gratis ya dek ya. Nggak ada yang narik bayaran, nggak ada. Nah, di sini nih ada bacaan kayak gini dek kan dek. Diketahui garis P melalui titik A min 4,1 dan B 2,4. Garis Q melalui titik C n,5 dan D 1,1. Garis P berpotongan tegak lurus terhadap garis Q. Nilai N adalah, nah ini teman-teman nggak usah pedulikan yang belakang. Kita lihat yang depan dulu aja. Diketahui garis P melalui titik A min 4,1 dan B 2,4. Kita praktekkan di rumus yang ini ya. Ah, bentar. Ini yang example nomor 1. Ini yang example nomor 2. Diketahui garis P melalui melalui titik A min 4,1 dan titik B 2,4.
Oke, jadi di sini kita sebenarnya deh ya langkah-langkahnya tuh kita harus mencari dulu gradiennya. Tapi ini Mbak Jo masih belum bisa menjelaskan the whole konsepnya kayak gimana. Jadi ini kita kerjakan yang ini dulu ya. Caranya sama aja kayak tadi kita masukkan ke rumus ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Mana yang Y2, mana yang Y1? Seperti biasa, kita kasih judul dulu. Ini Mbak Jo kasih warna oranye. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. X itu yang depan, Y itu yang belakang ya, Dek ya. Terus ini yang satu, terus ini yang dua. Nah, kalau kayak gini lebih gampang kita nanti masukkan ke rumusnya. Ini Mbak Jo tulis ulang lagi ya. Y2 min Y1 per X2 min X1 kayak gitu. Jadinya ini Y2-nya itu 2 ini kan, ikut yang ini salah, Y2-nya 4 sorry. Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya itu 1 dikurangi 1 per X2, X2-nya itu di sini 2 dikurangi X1, X1-nya X1-nya di sini min 4. Berarti habis tulis dikurangi, kita bikin kurung, kita bikin min. Jangan lupa bikin kurung biar hasil kalian lebih detail, lebih teliti gitu. Berarti yang atas jadinya 3, 4 dikurangi 1 itu 3 ya. Habis itu ini min ketemu min kan jadinya plus, 2 plus 4 jadinya 6. Berarti jadinya 3 per 6. Berarti gradiennya itu 1/2 kayak gitu. Terus gimana Mbak? Setelah kita ngerti gradiennya ini 1/2, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah belajar konsep baru dulu, yaitu sifat dua garis. Nah, ini kan di sini ada tulisan berpotongan tegak lurus. Nah, ini. Kebetulan sekarang Mbak Jo akan menjelaskan yang part 2. Ini tadi part 1 ya, mencari gradien. Ada. Guys, tak kotai dulu. Terus ini yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah mencari. Bukan mencari. Sifat dua garis. Nah, pasti teman-teman sering ketemu soal yang di situ ada kata-katanya. Garis ini berpotongan tegak lurus. Kayak gini. Garis ini sejajar. Garis ini, ya sama itu doang sih yang sering dibahas itu. Berpotongan tegak lurus sama sejajar. Ntar deh, aku mau mewarnai dulu. Mencari gradien sama sifat dua garis. Aduh, keputus. Sudah. Garis itu memiliki dua sifat ya, Dek ya. Yang satunya adalah tegak lurus, yang satunya adalah sejajar. Baju akan ngasih contoh, Baju akan menjelaskan sifat garis yang lainnya, tapi ini sebenarnya jarang masuk ke ASPD, tapi dia tuh dijelaskan di buku paket kalau di kelas 8 gitu ya. Jadi, kalau misalnya garis yang berpotongan itu lihat tentangan nih Mbak Jiwo ya. Berpotongan tuh kayak gini deh. Berpotongan itu bisa aja kayak motong bentuk waton kayak gini tuh bisa. Ini namanya berpotongan. Tapi ada satu sifat berpotongan yang spesial, namanya adalah berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Tapi sebentar, aku mute dulu. Baju itu gampang ke distract, jadinya suka marah kalau ada yang belum ke mute. Maaf ya, Dek. Bukan Mbak Jo pemarah, emang dari orok kayak gitu. Jadi tegak lurus itu sifat berpotongan yang dia itu lebih spesial. Bentuknya seperti ini. Set, set, terus ada kotaknya di tengahnya. Nggak harus, nggak harus bentuknya kayak gini ya, Dek ya. Bentuk kayak yang di sebelah sini juga boleh. Ini juga berpotongan tegak lurus. Yang pasti harus ada kotak-kotaknya di tengahnya. Contoh yang lain itu ini. Ini juga tegak lurus. Ini ada kotak-kotaknya kan ya. Mana lagi? Ini juga tegak lurus. Ini ada kotak-kotaknya. Ini juga tegak lurus, ada kotak-kotaknya, gitu ya. Jadi kalau ada kotaknya, berarti dia tuh tegak lurus. Bentuknya nggak harus seperti ini, boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini, gitu ya. Nah, habis itu tapi selain bersifat tegak lurus, ada juga yang sifatnya sejajar. Sejajar tuh kalau digambarkan kayak gini. Jadi yang satu ngadep ke atas, yang satu juga ngadep ke atas dengan kemiringan yang sama. Jadi misalnya bentuknya gini. Ini sama gini gitu. Habis itu atau gini sama gini. Nah, pokoknya syaratnya itu kalau sejajar, sejajar itu harus ada tanda panahnya. Kayak gini. Set, 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 set. Nah, ini berarti tandanya sejajar.
Ini juga kayak gini misalnya. Ini sejajar. Nah, tadi tuh kalau di yang sini tuh, yang sejajar contohnya ini deh, garis G sama garis H. Ini contoh dari garis sejajar. Habis itu contoh yang lain, ini garis garis B sama garis A yang warna merah ini dia itu sejajar kayak gitu. Jadi kalau sejajar ada tanda panah seperti ini, kalau tegak lurus ada tanda siku-siku seperti ini, gitu ya. Nah, kalau garis sejajar itu tuh bagaimana sifatnya, Mbak? Garis sejajar itu sebentar nyontek dulu. Ini Mbak Jo punya buku catatan di sini ya. Jadi sedang mencontek. Maaf teman-teman. Jadi ada sifatnya seperti ini. Gradiennya itu sama, alias M1 sama dengan M2. Kayak gitu. Ingat, gradien itu adalah kemiringan. Kalau teman-teman lihat nih, yang warna merah. Jangan lihat gambarku. Gambarku jelek soalnya. Yang warna merah ini ya. Dia kan kayak miringnya tuh sama-sama ngadep sana gitu loh, Dek. Kayak persis gitu. Makanya dia tuh gradiennya sama. Karena kemiringannya sama. Kayak gitu. Terus kalau yang ini juga, yang ini yang garis G sama garis H, ini dia juga kayak miringnya sama. Aduh, Mbak Jo lihat sampai miring-miring nih. Berarti dia itu gradiennya sama, gitu. Nah, habis itu apa implikasinya, Mbak? Kalau misalnya gradiennya sama, Mbak Jo akan kasih contoh, eh, apa namanya, contoh soalnya aja ya. Aku nggak suka pakai pulpenku karena dia lagi lemot. Jadi aku akan ngasih contoh berupa ketikan aja. Saya teks di sini. Di sini misalnya Mbak Jo punya 4 persamaan, tentukan garis-garis yang sejajar. Yang pertama, persamaannya itu namanya adalah min 3x. Biar nggak bingung, tak kasih kurung. Min 3x plus 2y plus 15 sama dengan 0. Habis itu yang kedua, ada 3x plus 2y sama dengan min 4. Habis itu yang ketiga, ada min 2x plus 3y min 10. Wih, wih, wih. Min 10 sama dengan 0. Habis itu yang keempat ada 2x min 3y. Salah-salah. 2x min 3y sama dengan min 8. Oke. Di sini ada soal seperti ini ya. Kelihatan kan guys? Jelas ya. Tentukan garis-garis yang sejajar. Jadi ada min 3x itu sama papat iki lah. Example. Oh iya teman-teman, ini sekalian promosi lagi. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya di luar kota, itu bisa les online kayak gini ya, Dek ya. Tapi nanti les online-nya bakalan face to face, maksudnya one by one gitu. Kalau sekarang kan kita banyak orang gitu ya. Nah kalau misalnya privat online, nanti ya satu orang satu guru kayak gitu. Penjelasannya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kan, tapi kalau Zoom yang bersama-sama ini selalu gratis, oke? Nah, jadi ini tentukan garis-garis yang sejajar. Gimana caranya kita menentukan garis-garis yang sejajar? Kita kembali ke materi yang tadi Mbak Jo jelaskan, yang ini deh, kita ubah jadi bentuk umum. Kita ubah jadi bentuk Y sama dengan sesuatu. Di sini Mbak Jo akan mulai dari yang persamaan satu dulu. Yang persamaan satu, di situ tertulis min 3x plus 2y plus 15 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dulu. Karena dengan mengetahui gradiennya, nanti kita tahu nih mana yang dia tuh sama. Kalau gradiennya sama, berarti garis-garisnya sejajar. Kayak gitu. Nah, caranya tadi, ini teman-teman boleh pakai rumus min X per Y, tapi Mbak Jo akan menjelaskan pakai bentuk umum. Ya, teman-teman yang merasa udah jago, gak usah protes ke Mbak Jo, karena ini emang tekniknya Mbak Jo menjelaskan seperti ini. Jadi di sini kita ubah, kita pindah yang Y di sebelah kiri dan sisanya ditaruh di sebelah kanan. Jadinya 15 plus 3x. Ini. Habis itu sekarang kita ubah, kita pindah duanya. Di sini duanya kan gandeng. Kalau gandeng berarti kan tandanya perkalian ya. Nah, kalau kalau pindah ke kanan berarti jadinya pembagian. Berarti 15 plus 3x per 2 kayak gitu. Berarti Y sama dengan 15 per 2 plus 3 per 2X. Ingat, gradien itu ditunjukkan sama koefisiennya X. Berarti ini gradiennya 3 per 2 ya. Gradiennya 3 per 2. Ah, kok jelek? Sama dengan 3. Oh, 3 per 2. Nah, gitu. Mungkin teman-teman kepo ya. Kok bisa Mbak dari bentuk ini bisa diubah jadi bentuk ini? Nah,
Mbak Jo jelaskan sedikit aja biar semakin ngelotok pemahamanmu. Jadi misalnya ya, dulu kalau teman-teman waktu SD pasti pernah belajar pecahan kayak gini. 1/3 ditambah 2/3. Kayak gini misalnya. Pasti teman-teman nanti sama guru nih, caranya yang bawah tuh digabung. Terus yang atas ini dipisah jadi kayak 1+2. Kayak gini. Berarti jadinya 3/3. Gitu. Nah ini juga kebalikannya deh. Nah ini digabung, nah, terus kita pisah. That's why dia bisa dipisah seperti ini ya. Dari proses ini menjadi ini. Gitu. Oke. Semoga semakin ngelotok pemahaman nih. Ngelotok iki apa ya guys? Eh apa ya? Semakin paham yang sampai full gitu. Itulah sampai detail gitu ya. Habis itu sekarang kita lihat yang di persamaan kedua. Tak taruh sini. Di persamaan yang kedua ada 3x+2y sama dengan -4. Sebentar. Sama dengan -4. Seperti biasa, kita pindahkan yang y-nya di sebelah kiri, berarti y-nya tetap ya, tetap di kiri. Habis itu yang 3x yang kita pindah ke kanan, berarti -4 plus 3x. Salah, bukan plus min dong. Karena di sini udah negatif, berarti di sini udah positif, berarti kalau pindah ke kanan jadinya min ya, min 3x. Berarti y sama dengan -4 min 3x per 2, berarti -4/2 min 3/2x. Berarti gradiennya -3/2. Hmm, ini gradiennya bukan 3/2 ya, Dek ya, tapi tandanya ikut gradiennya ini -3/2. Jadi ini beda, ini sama ini beda. Ini kan positif, ini negatif. Berarti dia garisnya nggak sejajar, karena gradiennya beda. Habis itu yang pernyataan 3. Di sini ada -2x plus 3y -10 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan lagi kayak tadi ya. 3y sama dengan 10 plus 2x. Ini dia di sini negatif, dia di sini negatif, berarti pindah ke kanan jadi positif ya. Habis itu di sini jadinya y sama dengan 10 plus 2x per 3 atau 10/3 plus 2/3 x. Nah, ini 2/3 nih gradiennya. Bukan 3/2. Jadi yang pernyataan 3 juga gradiennya masih beda sama yang lain. Ini gradiennya 2/3. Habis itu yang pernyataan 4, ini Mbak Jo selipkan di sini ya. 2x min 3y sama dengan -8. Jadinya ini min 3y sama dengan -8 plus, enggak min. Ini kan di sini plus, pindah ruas berarti jadi min ya. Min 2x. Berarti ini udah kelihatan nih, positif. Jadinya Y sama dengan -8 min 2x per -3. Jangan lupa, kalau seperti ini, pindah ruasnya jadi -3. Aduh, iya. Teman-teman kalau masih belum lancar operasi bilangan bulat atau operasi aljabar, nanti bisa lihat di video yang tadi Mbak ceritain ya. Nanti teman-teman bisa mendalami, ini kenapa Mbak kok pindahnya jadi -3 bukan jadi plus gitu. Nanti Mbak Jo jelaskan di video terpisah, oke? Nah, jangan lupa teman-teman, karena ini pembagian negatif di negatif, berarti hasilnya jadi positif ya. Jadinya ini 8/3 jadi positif plus 2/3x. Nah, berarti ini gradiennya positif 2/3. Berarti mana yang sejajar? Yang sejajar berarti eh garis 3 sama garis 4. Kayak gitu. Jawabannya nggak ada ABC-nya. Berarti ini sama ini yang sejajar. Tapi yang jawab ya. Yang sejajar adalah yang sejajar adalah garis 3 dan garis 4. Gitu. Kalau teman-teman ngerasa, Mbak, kok lama cara menentukan gradiennya? Nah, that's why ada alternatif rumus yang tadi Mbak Jo ceritakan, yang min X per Y. Tapi karena sekarang kita judulnya masih belajar basic teori, that's why belum Mbak jelasin. Oke? Jadi sekarang kita belajar yang basic-basic dulu, ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang selanjutnya, yang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti bentuknya kayak gini, yang seperti tadi Mbak Jo ceritakan. Dia ada siku-sikunya. Siku-siku harusnya ini kotak ya, nih Mbak Jo. Para pinter gambar ya. Tak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya tegak lurus, itu sifatnya seperti apa? Sifatnya itu gradien garis pertama dikali gradien garis kedua
itu hasilnya adalah -1. Kayak gitu. Nah, tapi ini masih azan teman-teman di tempatnya Mbak Jo. Mbak Jo akan mendengarkan azan dulu. Teman-teman juga dengerin azan ya. Ini Mbak Jo pause dulu. Nanti Mbak Jo ada apa jenenge guys? Ada cara cepat juga. Saya stop share dulu, recordingnya di pause. Bentar ya, dengerin azan dulu ya. Tadi aku share screen yang mana nih? Ini nggak sih? Teman-teman sudah melihat ya? Kalau misalnya tegak lurus, itu tuh bentuknya gradien 1 dikali gradien 2 itu hasilnya adalah -1. Biar gampang, kita lihat dari contoh yang sebelumnya Mbak Jo kasih. Sebentar, saya baca buku dulu. Saya tak kasih yang sederhana dulu ya. Misalnya nih, diketahui, ini misalnya namanya adalah garis A. Mbak Jo kasih warna merah. Ini garis A, ini garis B. Dari sini kan kita udah lihat nih, garis A sama garis B itu tegak lurus. Nah, habis itu, misalnya gradien garis A itu diketahui nilainya 2. Gradien garis A itu diketahui nilainya 2. Berarti berapa gradien garis B? Kayak gitu. Ini Mbak Jo cuma ngasih contoh ya teman-teman. Harusnya kalau gradiennya 2 tuh bentuknya nggak kayak gini. Tapi ini Mbak Jo cuma kasih contoh aja ya. Jadi caranya kita masukkan aja ke rumus yang ini. M1 kali M2 sama dengan -1. Jadi cara jawabnya, oh, MA dikali MB berarti hasilnya nanti -1. Di sini MA-nya udah diketahui 2. Berarti 2 dikali MB sama dengan -1. Kemudian karena 2 di sini adalah perkalian, berarti kita pindah ke kanan. Kita pindah ke kanan jadinya pembagian. Berarti diketahui bahwa gradien garis B itu adalah -1/2. Gitu caranya. Nah, tadi Mbak Jo bilang punya cara cepat. Gimana Mbak cara cepatnya? Di matematika itu ada konsep namanya kebalikan dan lawan. Jadi misalnya kebalikan, saya tak jelaskan dulu. Konsep kebalikan dan lawan. Misalnya kebalikan dari, lawan dulu. Lawan dari -1 itu berarti 1. Lawan dari 3 itu -3. Nah, kalau lawan itu jadi negatif, gitu ya, Dek, ya. Nah, kalau kebalikan, kebalikan itu misalnya 2/3. Kebalikannya berarti 3/2. Kalau 5/4, berarti kebalikannya 4/5. Jadi kalau kebalikan, kalau pecahan jadi ini ceklek gitu ya. Kamu perhatikan Mbak Gio. Jadi ceklek gitu. Piye? Jadi molak-malik gitu ya. Apa bahasa Indonesia nih? Jadi kebalik-balik gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk ini, eh, untuk gradien yang tegak lurus, berarti kita gunakan keduanya. Kita gunakan konsep lawan sekaligus kebalikan. Kayak gitu. Jadi misalnya, di sini Mbak Jo punya gradien 2. Berarti ada garis A yang gradiennya itu 2. Berarti garis B ini berapa gradiennya? Kita pakai cara cepat. 2 kan? Lawannya 2 itu berapa? Oh, lawannya itu -2. Kebalikannya berapa? Nah, ingat ya, Dek, kalau misalnya pecahan, kalau sendirian dia itu kan -2/1. Ya enggak? Kalau sendirian tuh pasti di bawahnya ada satunya. Berarti kalau dibalik jadinya -1/2. Gitu caranya, guys. Ini cara cepatnya. Dan ini sangat easy. Biasanya Mbak Jo pakainya itu dibalik, di min gitu. Tapi yang bener tuh lawan dan kebalikannya gitu. Tapi kalau dibalik, di min gitu juga nggak apa-apa. Jadi semisal kita pakai cara cepat ya. Semisal ada garis lain nih, garis G dan H. Garis G ini gradiennya adalah -7/5. Berarti berapa gradien garis H? Semisal dia itu tegak lurus, berarti kita cari lawannya dulu. Lawan dari -7/5 berarti kan positif, positif 7/5. Terus kita balik jadi 5/7. Gitu guys caranya. So easy. Dibalik di min. Kalau misalnya dibalik di min gimana Mbak caranya? Ya wes, ini kan pertamanya -7/5. Kita balik dulu. Ceklok. Berarti jadinya -5/7. Habis itu di min. Oh, di min gini. Berarti min ketemu min, jadinya kan plus.
Berarti jadinya 5 per 7 gitu. Tapi kok susah ya kalau dibalik dimin. Enakan lawan kebalikan. Lawan berarti tanda ini nanti jadi lawannya gitu ya. Berarti gradien garis H ini adalah 5 per 7. Emangnya betul Mbak? Tolong dibuktiin pakai rumus dong. Aku nggak percaya. Oke, kita pakai rumus sekarang ya. Misalnya kita masukkan ke rumus garis G dikali garis H sama dengan min 1. Berarti di sini kita masukkan min 7/5 dikali garis H sama dengan min 1. Caranya adalah ini kita kalikan dulu min 7 sama MH-nya menjadi min 7 MH per 5 sama dengan min 1 atau ini 5-nya sama min 1-nya dikaliin. Ini kan pembagiannya deh ya. Kalau bagi pindah ruaskan jadinya kali. Berarti min 7 MH sama dengan min 1 kali 5 atau min 7 MH sama dengan min 5 aliasnya MH itu sama dengan min 5/7. Aku kok jadi pengen konten. Aku ngerekam dulu ya, Dek ya. Ada yang nelfon aku. Hah? Oh, aku dikirimin gosen sama temanku ya, Dek. Sek, sek, sek. Sebentar ya, Dek. Maaf ya. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry, sorry. Ya, juga tiba-tiba ditelepon orang soalnya. Oke, Mbak Jo lanjutin. Jadi, kalau misalnya, aduh, mana tadi selesainya di tengah jalan lagi. Aku mau ngonten dulu, sebentar. Oke, sudah. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai tahap ini, berarti min 7-nya, ini kita pindah ruas ke kanan, jadinya MH sama dengan min 5/min 7. Nah, berarti ini kan min ketemu min, Ki. Min sama min kan jadinya plus. Berarti gradien garis H-nya itu adalah +5/7. Wuh, sama kan dengan hasil yang tadi? Mana hasil yang tadi udah tak hapus? Wes, pokoknya kalau pakai yang tadi kan lawan dan kebalikannya. Lawannya itu adalah 7/5, kebalikannya itu adalah 5/7. Wih, sangat cepat ya kalau dibandingin sama ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai cara cepat itu. Nah, terus habis itu bentuk soal yang lain kayak gimana, Mbak? Misalnya nih ya, eh sek, 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 sek. Mm, 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 mm. Ya, tak taruh sini aja. Gunakan lawan dan kebalikan. Jadinya 5/7. Misalnya kita kembali ke soal yang tadi Mbak Jo kasih di sini. Tentukan garis-garis yang sekarang Mbak Jo ubah. Mana garis-garis yang tegak lurus? Nah, sekarang teman-teman lihat nih. Di sini kan 3/2 ya. Berarti dia tuh tegak lurus sama berapa? Kalau tegak lurus berarti kita cari lawannya. Lawannya berarti min 3/2. Terus habis itu kita balik. Berarti jadinya min 2/3. Kayak gitu. Ya, berarti kan nggak ada jawabannya. Sekarang kalau yang ini min 3/2. Min 3/2 ini kalau misalnya aku ditelepon lagi. Kalau min 3/2 ini dibalik, dibalik kan jadinya min 2/3. Terus lawannya berarti jadinya 2/3. Berarti 2 sama 2 ini teman-teman dia itu tegak lurus kayak gitu. Aku terdistract lagi. Sorry kepencet yang barusan tak X to unmute. Oke, tolong di unmute. Tolong di mute ya. Jadinya dari soal ini, dari soal ini, example, tak tulis di sini. Yang tegak lurus berarti adalah, aduh, adalah garis, garis mana? Garis 2 dan 3 atau garis 2 dan 4 kayak gitu. Garis 2 dan 3 atau garis 2 dan 4 gitu deh. Kalau teman-teman kepo, tolong Mbak diulangin yang
cara ini gimana kok dia bisa menentukan dia itu tegak lurus? Oke, kan tadi min 3/2. Berarti kalau misalnya dia tuh kita cari lawannya, berarti jadinya positif 3/2. Terus sekarang kita balik jadinya 2/3. Nah, ini kan berarti doi sama doi itu berarti tegak lurus. Doi sama doi juga tegak lurus. Kayak gitu caranya. Oke, seperti itu bunda-bundi. Nah, habis itu sekarang bisa nggak Mbak kita ngerjain soal yang tadi? Yang ini, gitu. Nah, sekarang Mbak Jo akan mengerjakannya ya. Mengerjakannya di mana enaknya? Di sini aja deh, langsung di sebelah kiri. Aku mau tanya, anu nih, apa driver ya? Oh, drivernya sudah datang. Oke. Jadi temenku ada yang ngirim sesuatu, nah Mbak Jo lagi ngajar. Gimana dong? Gak bisa nemuin. Jadi ini di sini teman-teman kan tadi yang ini min 4,1 sama 2,4 udah Mbak Jo tentukan ya. Gradiennya kan 1/2. Ini Mbak Jo lanjutkan di sini. Gradiennya tak ulangin aja perhitungannya. 4 dikurangi 1/2 dikurangi min 4 berarti jadinya 3/6 alias 1/2. Kayak gitu. Jadi itu kalau Mbak Jiho gambarkan. Jadi aku masih selonjor. Aduh ya Allah. Sorry guys. Jumpo Mbak Jiho. Jadi ini di sini ada garis P, ada garis Q. Garis P sama garis Q itu dia berpotongan tegak lurus. Jadi kalau Mbak Jiho gambarkan garis P-nya itu di sini, garis Q-nya di sini. Gitu. Garis P melewati min 4,1 sama 2,4. Wes anggap aja di sini min 4,1 sama yang di sini, alah alah, yang di sini itu 2,4. Nah, habis itu teman-teman kalau ada pertanyaan lewat kolom chat aja. Aku nanti gampang lupa kalau ada suara. Maaf ya. Jadi kalau misalnya tekan di mau. Nah, kalau garis Q ini melalui titik N,5 dan D,11,1. Ternyata layarnya belum kelihatan. Baiklah, sebentar. Stop share. Sik, guys, sabar. Share screen. Sekarang udah kelihatan. Oke, sudah. Di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini Mbak Jo ulangin. Di sini ada garis P sama garis Q. Dia itu ceritanya garis P berpotongan tegak lurus terhadap garis Q. Garis P itu lewatnya titik ini. Makanya di sini Mbak Jo gambarin min 4,1 sama 2,4. Garis Q melalui N,5 dan 1,1. N,5, misalnya N,5-nya di sini ya. N,5, elek banget. N,5, habis itu di sini 1,1. Nah, sekarang teman-teman tuh ditanyain, ini loh berapa, N-nya tuh berapa, kayak gitu. Caranya kayak gimana, Mbak? Caranya adalah kita cari dulu gradiennya Ki. Lah masalahnya kalau kita mau nyari gradien, itu kan rumusnya pakai ini nih. Tapi N-nya ini nggak tahu berapa. Berarti kita bisa cari gradiennya Ki dari gradiennya P. Di sini gradiennya P itu 1/2. Berarti gradiennya Ki berapa? Gradiennya Ki ini kita tentukan dulu. Ini Mbak Jo hapus gak ya? Gak usah lah. Ini tak full screen dulu. Jawab. Aduh, 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 aduh. Miring, miring. Aduh, aduh, masih miring. Jawab. Gradien Ki berarti ini kan gradien P kan 1/2 nih, 1/2. Berarti gradien Q-nya berapa? Aku mau ngecek dulu. Ini udah share screen apa belum? Udah. Gradien Q-nya berapa? Berarti kita cari lawannya. Lawannya kan tadi min 1/2. Habis itu dibalik. Berarti jadinya min 2/1. Min 2/1 alias min 2 aja. Kayak gitu. Jadi gradiennya garis Q itu udah diketahui deh. Gradiennya garis Q itu adalah min 2. Aduh, capek juga ya aku ngomong dari tadi nggak berhenti-berhenti. Ini jadinya gradiennya min 2. Habis itu sekarang kita cari nilai N-nya. Gimana cara nyari nilai N-nya? Kita masukkan ke rumus, kok nggak mau? Ke rumus yang ini, gitu. Mbak Jo, tulis ulang ya. Cara mencari gradien kalau dari dua titik. Jadi kalau Q itu dia itu melewati N,5 sama 1,1. Caranya adalah Y.
X2 min Y1 per X2 min X1. Kayak gini caranya. Seperti biasa, biar gampang, ini kita namakan X1 Y1, ini X2 Y2. Terus kita masukkan sesuai namanya ke dalam rumus. Di sini, gradien garis, Y2-nya kita masukkan dulu. Y2-nya kan di sini satu. Satu. Y1-nya, Y1-nya 5. Per X2-nya, X2-nya di sini satu dikurangi X1-nya. Lah, kok X1-nya N, Mbak? Ya udah kita isi apa adanya, karena di sini yang ruas kiri itu udah diketahui, Dek, min 2. Nah, sekarang nanti kita bakalan putar-putar, kita pindah-pindah ruasnya, kita bakalan nemu berapa N-nya, kayak gitu, Dek. Nah, gimana caranya, Mbak? Ini satu dikurangi 5 ini kita operasikan dulu. Jadi kan min 4. Terus yang ini, yang di ruas kiri tetap min 2, terus yang di bawah satu min N. Teman-teman ingat ya, operasi aljabar di kelas 7. Ini kalau pindah ruas berarti jadi perkalian, berarti min 2 dikali satu min N. Jangan lupa teman-teman bikin kurung seperti ini, karena kalian menulis dua suku, menulis satu sama menulis N. Kalau nggak ditulis kurungnya, nanti bakalan rawan, apa? Rawan salah, kayak gitu. Jadi mending dikali kayak gini. Terus yang di ruas kanan jadinya min 4. Terus cara ngoperasiinnya yang ini dikali ini sama ini. Iki karo iki gitu. Berarti min 2 dikali satu itu jadinya min 2. Min 2 dikali min N jadinya plus 2N. Sama dengan min 4 gitu. Nah, jadinya ini 2N sama dengan min 4. Min 2-nya ini, min 2-nya dipindah ruas ke kanan. Jadi ini plus 2. Berarti 2N sama dengan min 2. Dari mana min 2, Mbak? Dari min 4 ditambah 2 ya. Jadinya N sama dengan min 2 dibagi 2. Jadinya min 1. Jadi jawabannya yang B, min 1. Gitu caranya teman-teman. Banyak ya stepnya ya. Jadi pertama kita cari dulu gradiennya garis P. Kenapa kok kita nyari gradien garis P, Mbak? Karena titiknya sudah lengkap. Kalau kita nyari garis Q, titiknya masih belum lengkap nih. Masih ada N-nya. N-nya kan nggak diketahui. Jadi kita butuh bantuan P biar kita bisa tahu gradiennya garis Q sehingga kita bisa tahu berapa N itu. Kayak gitu, guys. Cepet banget. Oke, kita lanjut. Kalau ngajar online tuh lebih capek deh. Kenapa ya? Soalnya Mbak Jo kan ngomong terus ya. Kalau misalnya ngajar ngajar offline kan Mbak Jo bisa tanya gimana deh. Nah emang kok bocile yang ngomong gini 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 Mbak gini 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 gitu. Tapi ya gak apa-apa lah. Hah, sampai mana tadi? Ini udah sampai gradien. Hah, guys, aku baca materi dulu. Ah, ini sekarang kita masuk ke mencari gradien dari ilustrasi diagram. Kalau teman-teman lihat, di sini, di soal-soal yang Mbak pilihin ini, kebanyakan semuanya ada gambarnya ya, Dek ya. Terus gimana Mbak caranya menentukan? Nah, kalau misalnya pakai diagram gini, itu tuh soal yang paling sering masuk. Aduh, iya itu aku nek ngomong. Jadi gini, Dek. Kalau di ASPD, kalau tadi kita lihat di kisi-kisinya, di kisi-kisi ini kan ada dua ya, ada gradien, ada persamaan garis lurus. Emang seringnya dia tuh keluarnya dua nomor, tapi nggak jarang dia tuh keluarnya cuma satu nomor. Kalau satu nomor yang keluar itu bentuknya kayak gini, gitu. Bentuknya ada grafiknya. Ini ada grafiknya. Nah, sekarang Mbak Jo akan menjelaskannya gimana cara menentukan gradien, mencari gradien dari ilustrasi diagram, dari ilustrasi grafiknya. Tapi ini kan 20 menit lagi kelar ya. Jadi kemungkinan nanti paling dilanjutin di next meeting ya, Dek ya. Aduh, dari tadi perutnya Mbak Jo keroncongan. Kalian keroncongan nggak? Yang belajar aja keroncongan, apalagi yang jelasin. Bentar lagi makan ya, Dek ya. Jadi yang pertama, saya tak kasih judul dulu. Hah? Mencari persamaan. Dek. Sabar, sabar. Mbak Jo lagi baca catatan. Mencari persamaan.
Oke, di sini di catatannya Mbak Jiho itu yang pertama disuruh mencari gradien garis dulu. Oke, judulnya adalah mencari persamaan dan gradien dari ilustrasi diagram. Persamaan dan gradien dari ilustrasi grafik diagram Cartesius. Yang pertama nih, Baju akan mengajarkan teman-teman gimana cara membaca gradien kalau gambarnya itu disediakan. Misalnya kayak ini ya, Dek ya. Ini adalah PPASP di provinsi tahun 2024. Kemarin ada pertanyaan kayak gini. Mbak, itu kisi-kisi yang di grup itu buat anak Kulon Progo juga kayak gitu. Iya, Dek, itu buat semuanya ya. Karena tulisannya itu buat provinsi ya. Nanti mau tulisannya. Oke. Mata pelajaran matematika provinsi deh. Iya, berarti untuk satu provinsi semuanya sama. Nggak peduli kamu Bantul, kok, Sleman, kok, Gunung Kidul. Coba aja yang ngajar. Wis. Jadi, kalau misalnya ini, kalau ada nama provinsi, berarti semuanya bakalan menghadapinya. Nggak cuman anak kota doang, nggak cuman anak Sleman doang. But semuanya bakalan menghadapinya. Jadi, kalau misal teman-teman lihat di sini ada sebuah, apa namanya? Di sini ada sebuah diagram Kartesius. Habis itu teman-teman disuruh mencari berapa gradien garis B dan berapa gradien garis C. Garis B itu yang ini ya guys ya. Kalau gradien garis C itu yang ini. Oke. Nah, kalau kita mau mencari gradien dari alam. Aduh, kenapa kok kalian tidak di-mute? Sudah ya, sudah di-mute. Mbak Jo jadi ini nesu soal Mbak Jo. Ngeleh guys, lapar. Sebentar. Mana tadi? Kok hilang? Jadi kalau misalnya mencari gradien, caranya mencari, mencari, mencari apa? Mencari gradien. Rumusnya adalah min Y per X. Kayak gitu deh. Ini yang Mbak Jo jelaskan di awal banget tadi. Gitu. Jadi penting buat kita untuk memahami bahwa kalau di gradien itu Y-nya tuh yang di atas. Di mana-mana tuh Y-nya yang di atas. That's why tadi Mbak Jo nggak ngajarin rumus min X per Y. Karena itu gampang banget ke mix up gitu. Gampang banget ketukar-tukar. Dulu waktu Mbak Jo seusia kalian juga sering ketukar. That's why Mbak Jo jarang pakai rumus itu. Tapi kalau misal udah jago, ya nggak apa-apa pakai rumus itu. Jadi, kalau misal mencari gradien dari diagram, kita pakai rumus min Y per X. Caranya adalah, misal nih ya, untuk di sini kan kita ditanya ini, gradien garis B itu berapa? Garis B, ini di sini udah diketahui titik di grafik di garis di sumbu Y-nya itu 4, tapi di sumbu X-nya tuh nggak ada titiknya. Berarti kita nggak bisa nyari berapa gradien garis B. Tapi kalau kita lihat garis A, dia sudah ada titiknya di Y, di X-nya juga sudah ada. Berarti kalau Mbak Jo gambarkan di sini, gambarnya sangat bagus. Ini ya, ini di sini 6, ini di sini 9. Berarti gradien garis A itu bisa dicari dari min 6 per 9. Sesederhana itu. Min Y per X. Y-nya itu yang di atas ya, Dek ya. X-nya yang di bawah. Ini Y, ini X. Berarti gradien garis A itu adalah min 2 per 3. Disederhanakan ya. Nah, kita bisa mencari gradien garis A, kita bisa mencari gradien garis B dari mencari gradien garis A karena mereka sejajar. Ada tandanya kayak gini. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Berarti karena gradien garis A itu adalah min 2 per 3, berarti gradien garis B juga min 2 per 3. Berarti ini yang pernyataan satu benar.
gitu. Nah, habis itu untuk yang gradien garis C, gimana Mbak cara nyarinya? Gradien garis C ini idealnya di sini ada titiknya juga teman-teman. Sehingga ini nanti eh, teman-teman bakalan masukin ke rumus yang ini min Y per X. Ini ya, gradiennya ini untuk diagram eh, 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 yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Melewati sumbu X dan sumbu Y. Apa yang dimaksud melewati sumbu X dan sumbu Y, Mbak? Jadi ini rumus ini cuman bisa digunakan untuk garis yang nabrak sumbu Y sama nabrak sumbu X. Jadi titiknya harus di sini pas, di Y-nya pas, sama di X-nya pas. Kalau titiknya di sini nggak boleh, di 6,2 ini juga nggak boleh. Kita nggak bisa menentukan berapa gradiennya. Jadi kalau kayak garis C ini deh, ini idealnya kita tahu nih di sini berapa titiknya. Tapi kan kita nggak tahu. Terus gimana cara kita nyari garis C? Gradiennya garis C, karena dia itu adalah tegak lurus dari sini nih ada ada siku-sikunya. Berarti gradien garis C itu kita cari pakai cara cepat tadi. Min 2/3 ini kita cari lawannya. Lawannya berarti 2/3. Terus kita balik jadi 3/2. Gitu guys. Jadi pernyataan dua salah gitu. Lagian teman-teman juga udah pasti ngerti ya, kalau pernyataan satu salah, berarti dua auto salah. Salah. Iya toh? Kalau pernyataan satu benar, berarti kan jawabannya antara A sama B. Ya wis berarti dua kan auto salah. Gitu. Tapi gak apa-apa di sini Mbak Jo menjelaskan ke teman-teman biar bisa dibuat belajar bersama. Oke? Gitu caranya guys. Nah, untuk yang pernyataan 3 sama pernyataan 4 gimana Mbak caranya? Sih, belum. Kita godok dulu untuk yang bagian ini. Oh, misalnya yang ini, yang ini. Ini gradien garis G. Gradien garis G berarti kita masukkan juga delta, kok delta? MG sama dengan min Y per X, kayak gitu. Y-nya di sini 8, berarti kita kasih min 8 per X-nya di situ adalah 16. Berarti kalau disederhanakan jadinya min 1/2. Berarti gradien garis G itu harusnya min 1/2. Nah, terus habis itu berarti pernyataan satu salah. Karena pernyataan satu salah, berarti pernyataan dua auto benar. Kok bisa Mbak pernyataan dua benar? Karena G dan H ini sejajar. Ini ada panahnya ya. H itu yang ini ya, Dek ya. Hati-hati, H itu bukan yang ini. Ini namanya K. Jadi teman-teman perhatikan dengan seksama kayak gitu. Jadi di sini Piro mau guys. Yo, pernyataan dua berarti benar. Gitu. Ini ini yang pernyataan tiga sama pernyataan empat nggak jelas. Ada tanda tanyanya. Ini maksudnya piye iki? Ini Mbak Jo cuma nge-screenshot ya guys. Jadi ya wis lah, nggak usah dikerjakan. Soalnya nggak jelas. Misalnya lagi yang ini ya, yang ini. Kemiringan garis G, kemiringan. Kemiringan itu sama aja dengan gradien ya. Untuk garis G ini berarti kita pakai min Y per X. Kalau teman-teman nggak kelihatan, ini ngeblur misalnya ya. Ini di sini yang garis G itu 6, terus yang di sini itu min 8. Berarti, eh, P. Min Y per X, min Y per X. Jadinya min 6 per min 8. Jadinya positif 3/4. Ini Mbak Jo coret minnya, terus dibagi 2. Jadinya 3/4. Jadi yang pernyataan satu salah. Habis itu yang pernyataan dua, kemiringan garis H. Garis H ini yang warna merah. Di sini, Dek. Kan ini sudah ada nabraknya, gitu. Tapi nggak tepat di min 2, nggak tepat di min 1. Jadi dia tuh harus ada mentole kok yang ini ya, biar dia bisa dimasukkan ke rumusnya. Loh Mbak, ini berarti min 1,5 lah, misal kamu bilang kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh bikin asumsi sendiri. Harus ada mentolnya kayak gini, gini. Harus ada kayak gininya, harus ada kayak gininya. Jadi gradien garis H ini bisa kita cari pakai rumus yang tadi, yang Hmm, lawan dan kebalikan. Jadi kan gradien garis G kan 3/4. Berarti gradien garis H itu lawannya. Lawannya kan berarti min 3/4. Habis itu kebalikannya. Berarti min 4/3 gitu. Loh Mbak, kok minnya nggak ikut kebalik? Nah kalau tandanya nggak ikut molak-malik ya. Yang ikut molak-malik cuma angkanya. Kalau tandanya tetap. Kalau dia min, ya wis tetap di atas aja. Nggak ada bedanya.
tanda di atas sama tanda di bawah tuh maknanya sama. Jadi jawabannya min 4/3. Jadi yang pernyataan dua benar kayak gitu. Habis itu, habis itu udah ya kayak gitu deh caranya mencari gradien dari diagram yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Tandanya harus ono mentol-mentole, harus ono bulat-bulatan kayak gini. Oke, habis itu saya yang nomor dua mencari persamaan dari ilustrasi diagram. Oke. Sekarang kita kan tadi mencari gradiennya, sekarang kita mencari persamaannya. Wah, ini rumusnya yang hmm, mencari persamaan ini. Mencari kenapa dia lemot lagi? Aku pakai ketikan aja ya, Dek ya, daripada lama. Mencari persamaan garis dari ilustrasi diagram Kartesius. Nah, ini dibedakan jadi dua, Dek. Kok gini? Jadi dibedakan jadi dua terdiri dari ini. Sebentar, kayak mana ya contohnya ya? Ini kayak, hmm, nggak usah lah, nggak usah tak kasih contoh di situ, nggak ada. Jadi yang pertama itu kita mencari persamaan garis apabila yang satu mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan diketahui gradiennya atau M-nya. Contohnya kayak yang ini nih. Misalnya tadi kan kita udah tahu, oh yang garis C. Mencari persamaan garis C. Gimana caranya mencari persamaan garis C? Jadi garis C ini memenuhi persyaratan yang di sini, Dek. Dia itu diketahui satu titik. Nih, cuman ini doang yang diketahuinya. Habis itu dia diketahui gradiennya. Ini gradiennya udah kita cari 3/2 gitu. Jadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kayak gitu caranya. Oke, ini Mbak Cu kotain dulu. Terus gimana Mbak cara masukinnya? Ini Mbak Cu kasih contoh. Misalkan, contoh garis garis C itu melalui titik titik ini bacanya gimana deh? Ini 0,3 0,-3 apa -3,0 ayo. Ini cara bacanya -3,0 ya. Salah 0,-3. Piye tuh Mbak Jo iki? Jadi cara bacanya X, Y. Karena ini menunjukkan titik di sumbu Y, berarti -3-nya ada di belakang. Nah, kalau yang ini bacanya 9,0. 9,0. Hati-hati, jangan kebolak-balik ya, Dek ya. Mbak Jo aja masih kebolak-balik. Gak apa-apa, kebolak-balik, tapi yang penting nanti di akhir sadar ya kalau kebalik. Nah, jadi ini ya, kalau Mbak Jo translatekan dia di dalam kata-kata, garis C ini melalui titik 0,-3 dan memiliki gradien, ini mau guys, 3 dan gradiennya, aduh, gradiennya ini tuh lagi error deh, eh, pensilnya Mbak Jiwo. Tapi insya Allah nanti kalau kita belajar lagi nggak error ya. Ini gradiennya 3/2. 3/2. Tentukan persamaannya. Nah, jadi di sini udah ada data, yaitu titiknya. Titiknya adalah 0,-3 dan
Gradiennya adalah oh 3/2. Ini 3/2. Sebenarnya ini kita tadi gradiennya nyari sendiri ya. Ini. Tapi memang kalau ada soal kayak gini, satu pernyataan ke pernyataan lain itu saling bersinggungan kayak gitu deh. Jadi jangan di skip semuanya, baiknya dibuktikan kayak gitu. Nah, habis itu di sini kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini, ini seperti tadi kita namakan X1 sama Y1. Ini X1 sama Y1. Terus habis itu, kok X2 sama Y2-nya nggak ada, Mbak? Ya karena cuma ada satu titik. Makanya cuma X1 sama Y1. Kalau yang ini adalah gradiennya. Terus habis itu kita masukkan ke sini. Y min. Oh iya, C. Apa Mbak bedanya Y sama Y1? Apa bedanya X sama X1? Kalau kita mencari persamaan, persamaan itu bentuknya kayak gini, Dek. Jadi harus ada X sama Y-nya. Jadi yang ini, yang Y sama X biasa, yang nggak ada satunya, dia itu ditulis apa adanya, ditulis sebagai variabel. Jadi di sini kita isi Y, min. Nah, kalau yang Y1 ini baru kita tulis angkanya sesuai ini. Jadi Y min min 3 sama dengan 3/2 dikali X, ini X-nya tetap juga, min X1. X1-nya di sini 0, min 0. Kayak gini. Berarti di sini kita selesaikan. Min ketemu min jadi ini plus, ya plus 3 sama dengan 3/2 dikali X jadinya ya 3/2 X. 3/2 dikali 0 ya jadinya 0. Jadi 0 ya. Nggak usah ditulis. Sebenarnya kan kayak gini, tapi nggak usah ditulis kayak apa. Setelah itu gimana caranya Mbak? Ini karena dia itu masih pecahan, jadi dia itu kita kalikan 2. Kenapa kok dikali 2? Tujuannya biar dia ini nggak jadi pecahan. Jadi dikali penyebutnya. Penyebutnya. Gitu deh. Ini nanti juga ada operasi sejenis ya. Soal kayak gini. Biasanya di nomor 7 nih, nggak nomor 8. Cara menetralkannya tuh kayak gini. Dikali penyebutnya. Jadi semua komponennya dikali 2. Y dikali 2 itu berarti 2Y. 3 dikali 2 itu berarti jadinya 6. Kalau 3/2 X dikali 2 gimana dong, Mbak? Ya udah, kan kayak gini, dikali 2 tinggal coret. Jadinya tinggal 3X aja. Sama dengan 3X. Gitu deh, ini persamaannya teman-teman. Jadinya jawabannya 2Y plus 6. Nah, ini kok beda, Mbak? Gimana dong? Nah, kalau kita lihat, ini X-nya kan positif ya, Dek ya. Terus ini 6-nya juga positif. Pokoknya kita pindahkan, ngikutin bentuknya yang ada di pilihan gandanya. Jadi ini kita kumpulkan X sama Y-nya di satu ruas dan angka biasanya di ruas yang lain. Jadi ini Y-nya Mbak Jo pindah ke kanan. Jadi 3X min 2Y. Terus ini 6-nya tetap. Nah, jadinya sama 3X min 2Y sama dengan 6. Loh Mbak beda yo. Ini di kanan, ini di kiri. Podo wae. Misal Mbak Jo nulis 2 plus 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 2 plus 3. Apa beda nih? Orang-orang toh. Nah, berarti ini jawabannya yang pernyataan 4 ini benar kayak gitu. Jadi jawabannya 1 dan 4 yang B gitu. Terus gimana Mbak cara kita membuktikan persamaan garis B? Persamaan garis B ini digunakan untuk rumus mencari persamaan garis yang melalui dua titik, mencari persamaan garis yang melewati dua titik. Kalau tadi kan satu titik dan gradiennya diketahui. Kalau sekarang dua titik dan gradiennya nggak diketahui. Nah, inilah rumus the boss-nya, guys, yang paling, wes kita ketemu yang paling susah nih. Kayak ini rumusnya. Y min Y1 per Y2. Salah, bukan kayak gini. Y min Y1 per Y2 min. Benar. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kayak gitu. Saya nyontek dulu, guys. Y min Y1 benar. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kayak gitu caranya. Nah, nanti kita praktekkannya tapi minggu depan ya, teman-teman. Karena sudah jam 15.30. Sayang sekali. Finally weekend. Sebentar. Gimana teman-teman belajar ya? Pusing apa enggak?
Apa jangan-jangan kalian cuma tidur dari tadi? Nggak ada suaranya, nggak ada yang tanya-tanya juga di kolom komen. Ya wes, semoga kalian nggak tidur ya. Sebentar, Mbak Jo tuh mau pamer sesuatu. Nanti sisanya bakalan kita pelajarin di pertemuan selanjutnya ya, waktu sama Mbak Jiho. Kita bakalan bahasin sisanya sedikit aja. Habis itu, misal teman-teman itu mau belajar IPA, nanti bakalan Mbak Jiho lanjutin dengan materi IPA. 2 minggu lagi, teman-teman bakalan ketemu sama Mbak Sari. Mbak Sari itu pengajar yang bahasa Inggris ya. Habis itu mungkin nanti habis Mbak Sari, Mbak Jiho lagi ngajar IPA, kayak gitu, oke? Nah, ini teman-teman udah kelihatan belum ya? Ini Mbak Jiho dan tim, maksudnya timnya Kak Cahaya ya, itu tuh sedang menyusun buku ASPD. Ini nanti kita bakalan tunjukin dalam bentuk print out-nya ini sedang disusun ya guys. Ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kan banyak yang chat aku, Mbak, kapan bukunya jadi? Ini bukunya udah hampir jadi. Ini masih kita susun dirapi-rapiin gitu loh, Dek. Kayak misal, oh, ini kayak aku sini. Ini kayak ini nih, wah kayak gitu. Nanti kalian screenshot deh, pokoknya ini aku mau pamer. Yeay, bagus kan? Nah, itu nanti teman-teman bisa beli harganya. Hmm, harganya berapa ya? 65 atau 70 gitu. Aku lupa. Nanti akan ada apa namanya? Akan diumumkan lagi di grup teman-teman. Kak, nantikan aja ya. Nanti ini bentuknya hard file. Ini bakalan kami cetak dulu kayak gitu ya. Ya wes lah guys, teman-teman terima kasih ya udah gabung hari ini. Nanti ini recordnya akan ditaruh di YouTube seperti biasa. Dan nanti teman-teman juga bakalan dapat materi coret-coretannya yang hari ini. Oke, ini masih belum selesai materinya. Nanti kita bakalan lanjutin di pertemuan selanjutnya. Ya wes kayak gitu aja. Sopo lagi sing ngechat aku. Terima kasih banyak Kak Jiho. Sama-sama teman-teman. Ya wes. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Ini nggak ada yang mau ngomong makasih ya? Hmm. Ya, sama-sama. Terima kasihnya ngechat doang, nggak ada yang on cam, on mic. Ya, nggak apa-apa sih. Wes, ndang, celak itumu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Siapa yang barusan ngomong? Sama-sama, teman-teman. Ya, wes, Mbak Joen ya. Nanti kita ketemu lagi 4 minggu lagi, 2 minggu lagi belajar sama Mbak Sari ya, guys. Ya, sama-sama, Bunda. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Wes, bye.